أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bukan za, bukan zibu. Ujung di atas lidah. Yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di ujung di atas gigi lidah, ujung lidah di atas gigi atas. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, 1, 2, 3. Fawailul ladzina hum an salatihim sahun. Fokus. Maju ke depan, belakang yang apa itu? Maju. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Yaitu yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Sadaqallahul azim. Tulis catatannya. Perhatikan, fokus semuanya.
Surah Al-Ma'un dinamakan surah Al-Ma'un karena ada satu kata Al-Ma'un di akhir ayat surah ini. Ayat berapa? Itu Al-Ma'un. Mana disebut Ma'un. Surah Al-Ma'un karena ada satu kata terdapat di ayat yang ke-7 atau ayat terakhir dari surah Al-Ma'un ini. Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un ini termasuk dalam kelompok surah Makkiyah. Apa Makkiyah? Yang Allah turunkan sebelum Nabi disebut Makkiyah. Dan dia memiliki 7 ayat. Surah Al-Ma'un memiliki 7 ayat. Dan diturunkan setelah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-Kautsar. Baru surah Al-Ma'un. Paham kira-kira dari cetak? Kemarin kita sudah sebutkan ya sebab nuzulnya. Ya. Ibnu Juraij berkata, Abu Sufyan bin Harb itu suka mengadakan penyembelihan, menyembelih binatang. Datanglah anak-anak yatim untuk minta makan. Ya, tidak apa-apa kita ulang. Apa bedanya? Tidak ada salahnya diulang. Ya. Perhatikan, fokus yang putra. Jadi Sufyan bin Harb ini suka memotong hewan. Datang anak-anak yatim untuk meminta, tapi ternyata sebagian dikasih, sebagian tidak dikasih. Yang dia sukai dikasih, yang dia tidak sukai anaknya tidak dikasih. Diundinya siapa yang keluar namanya itu yang dikasih, yang tidak keluar namanya tidak dikasih. Itu Sufyan bin Harb. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Apakah engkau tahu wahai Nabi Muhammad, siapakah orang yang mendustakan agama? Allah yang bertanya, tapi Allah juga yang menjawab. Ya. Apa jawabannya? Dzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Di ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu sifat orang yang mendustakan agama adalah orang yang suka membentak anak yatim.
tidak kasih sayang kepada anak yatim. Itu tidak boleh. Apa arti anak yatim? Dengarkan ini. Yatim itu adalah seseorang anak, baik laki atau perempuan, yang masih kecil. Alif, tulis. Anak yatim itu adalah anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil, yang bapaknya meninggal dunia. Meninggal dunia, anaknya masih kecil, itu yatim namanya. Di sini siapa yang bapaknya meninggal dunia? Nah, itu. Tapi ini siapa namanya? Jana. Hah? Sifat. Tipa. Iya. Tapi Tipa sudah balik. Sudah haid. Itu siapa namanya? Jana. Jana sudah balik belum? Sudah haid? Sudah. Nah, perhatikan. Waktu belajar jangan mengaji. Kebalik-balik, nanti waktu mengaji belajar. Itu salah satu bentuk dari disiplin namanya. Ya. Jadi definisi anak yatim adalah anak laki-laki atau perempuan yang masih yang disebut masih kecil atau belum balik. Dan dia meninggal bapaknya. Ya. Kalau bapaknya bercerai sama mamanya disebut yatim? Nah. Kenapa? Karena kalau seandainya ada bapaknya bercerai dengan mamanya, tanggungan hidup itu, tanggungan anak itu masih ditanggung sama bapaknya. Di sini berapa yang bapaknya bercerai sama mamanya? Banyak sekali yang bercerai di sini. Ya, sampai putra berapa orang bapak mamanya bercerai? Apa istilah break-up? Break-up home. Banyak yang bercerai. Tanggungan hidupnya adalah ditanggung sama bapaknya. Ya, ditanggung sama bapaknya. Walaupun nanti mamamu kawin lagi mamamu kawin lagi, tapi hidupmu masih ditanggung sama bapak yang darah daging, dari daging. Paham kira-kira? Tapi kalau anaknya sudah balik, enggak lagi yatim namanya. Itu nanti kalau anaknya sudah balik tapi dia tidak mampu, bukan yatim, tapi namanya du'afa. Du'afa. Apa itu du'afa? Apa itu apa? Orang yang tidak mampu. Ayo fokus. Mana catatannya? Belajar harus pakai pulpen, pakai buku. Paham kira-kira? Kalau sudah besar tapi nggak mampu, itu disebut namanya du'afa. Di Balikpapan itu banyak panti asuhan yatim dan du'afa. Karena ada yang dipelihara dari kecil, besar tetap dipelihara. Kenapa? Karena dia nggak punya bapak, nggak punya mama dan sebagainya. Entah di mana bapak mamanya. Nah, itu arti yatim. Yatim wajib kita sayangi. Kalau ada anak yatim, itu biasanya terkadang anak yatim itu muncul. Jangankan anak yatim, yang terkadang bapak mamanya bercerai, anak itu muncul terkadang. Tahu muncul nggak? Ada nakal. Kenapa? Karena dia kurang kasih sayang. Munculnya itu karena dia kemungkinan cari perhatian. Apa namanya? Baper.
cari perhatian. Itu anak-anak seperti itu. Nah di situ cobaan. Dan tidak boleh memberikan, maksudnya tidak boleh mengambil anak yatim, harta anak yatim maksudnya. Haram hukumnya mengambil secara zalim. Jadi hati-hati panti asuhan apa itu, kalau dia diberi sama orang yang menyumbang pengasuh panti asuhan, lalu dia ngambil, yang pengasuhnya ngambil banyak, anak yatimnya sedikit. Anak yatimnya dikasih makan ikan asin, dia makan ikan ayam, bahaya seperti itu. Alladzina ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kalau ada orang makan harta anak yatim secara zalim, maka dia sama memakan bara api di dalam perutnya. Seperti makan bara api. Dulu ada orang, anggaplah ulama gitu. Ulama ini naik kapal. Jadi waktu itu dia naik kapal bersama rombongan. Di pertengahan kapal, penghuni kapal ini kepingin makan. Nah koda kapalnya kepingin makan, termasuk seluruh penghuni kapal kepingin makan juga. Cuman waktu itu nggak ada api. Bagaimana mau masak? Nggak ada api. Dulu Abuya sekolah di Ampel itu naik pesawat itu mahal. Jadi naik kapal. Ke Surabaya naik kapal tidak. Satu malam 2 hari nyampe ke Surabaya, singgah di Parepare dulu. Atau kalau dia mau ke Banjar, dari Banjar pergi ke Surabaya, bisa juga. Kalau Banjar Surabaya cuma 1 malam, naik bis 1 malam, cuma mutar. Nah itu naik kapal. Nah, di kapal itu ada makan, dikasih minum. Makanannya ya piringnya itu piring apa namanya itu, piring kayak di penjara itu. Kalau dilempar anjing bocor, kalau anjing besi kayak besi, ngantri makan. Ramai zaman dulu naik kapal tuh ramai. Nah itu di kapal. Nah jadi si ulama ini naik kapal beserta rombongan. Pada saat itu rombongan kapal ini mau makan, ya, cuman nggak ada api, jadi nggak bisa masak. Apa yang mau dimasak? Nggak bisa masak nasi, nggak bisa masak roti dan sebagainya. Jadi gimana ini? Perjalanan di tengah laut masih lama. Di mana cari api? Lalu nakoda kapal ini bilang sama seorang kiai tadi, seorang ulama, gimana caranya kita dapat api? Kata ulama, tunggu sebentar. Lalu ulama berpidato di hadapan penghuni kapal semua. Wahai para penghuni kapal, siapa di antara kalian yang memelihara anak yatim? Siapa di antara kalian yang memelihara anak yatim? Maka salah seorang mereka mengangkat tangan. Saya, katanya. Sang ulama ini pun melihat orang tersebut, dan ternyata ada aura negatif dari orang tersebut. Ada aura negatif. Maka dipanggillah orang itu ke depan. Sini ya fulan, kata sang ulama, sini. Maka majulah orang tersebut. Kata sang ulama, coba kau buka mulutmu dan hadapkan ke tungku tempat masak itu, tungku kayu bakar. Tungku kayu bakar.
Maka sang orang ini pun membuka mulutnya. Pas dibuka, tiba-tiba keluar api, menyambar. Nah, kayak Habib itu. Nah, keluar jigong kan keluar api. Keluar api dari mulutnya orang ini. Maka kaget. Orang ini kaget. Lalu dia bertanya kepada ulama tadi. Katanya, bagaimana mungkin api bisa keluar dari mulutku ini? Kata sang ulama, kamu betul memelihara anak yatim? Ya betul katanya. Itulah sebabnya aku melihat ada aura negatif di dalam dirimu ini karena kau ini suka memakan harta anak yatim secara zalim. Betul tidak? Betul katanya. Itulah yang menyebabkan keluar api dari mulutmu, dari dalam perutmu, kemudian keluar dari mulut lagi. Kenapa? Karena siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka akan keluar, maka dia memakan bara api di dalam perutnya. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia sungguh memakan bara api, dan bara api itu akan berkobar-kobar di dalam perutnya. Makanya di sini kalau ada orang nyumbang ya, Pak Kiai mau nyumbang anak yatim, kata Abu ya. Kalau anak yatim saja yang dikasih, nanti yang lainnya ada kecemburuan sosial. Kata Abu ya enggak, di sini tidak ada membedakan anak yatim, menuntut ilmu, anak orang kaya, anak miskin, bapak mamanya masih ada, bapak mamanya masih sudah bercerai, nggak ada urusan. Kata Abu ya sama di sini. Iya Pak. Ya pakai nggak usah anak yatim. Artinya sudah kasihkan saja kepada anak santri selesai. Bagilah. Tapi ada juga orang yang minta ini dibagikan khusus untuk penghafal Quran. Makanya itu berapa kali orang ngasih air itu untuk yang hafal Quran ya, belajar menghafal. Paksa yang dikasih cuman yang menghafal Quran, yang cuman tahassus kitab. Walaupun ada hafalan Quran, tapi dia tidak masuk 100%. Abu ya nggak bisa ngasihkan, Abu aja nggak berani minum. Ya, Abu aja nggak minum, Abu ya kasihkan sama anak yang tahassus Quran. Kenapa? Karena niatnya orang tadi adalah untuk memberikan minuman kepada tahassus Quran. Jadi kamu minum sembarangan. Ya. Itu ayat yang kedua. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tandanya orang yang mendustakan agama adalah tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi yang ketiga ini, ayat ketiga ini Allah menerangkan lebih jelas lagi. Termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau mengajak orang lain untuk membantu memberikan fakir miskin makanan. Ya. Malah dilarang-larang, jangan dikasih. Nggak boleh melarang-larang orang. Padahal yang bagus apa ya? Ngajakin orang membantu fakir miskin. Itu kayak siapa namanya? Namanya Rangga, kelompok apa namanya? Bukan memakai infak beras ada. Jumat berkah, Jumat berkah, kumpulin donatur, cari orang yang nggak mampu, ya. Kemudian hantar beras, hantar gula ke sana, ke tempat orang nggak mampu, hantar ke pesantren kita. Banyak kelompok yang datang ke sini, Jumat berkah, Paskas, apalagi itu. Jadi macam-macam, hantar beras ke sini.
Karena kalau Abuya saja nggak sanggup, Abuya SPP-mu itu banyak nggak bayar. Ini bulan ini berapa yang belum bayar lagi? Banyak banget. Nah, itu gaji tukang itu aja sebulan. Kalau full aja tukang itu bekerja 14.700.000 sebulan duitnya. Gaji hijau aja ya. Tukang belum lagi materialnya, beli pasir, beli macam-macam semen, besi, belum di dapur sana banyak. Nah, makanya kata Buya untuk di pondok ini itu biayanya antara 30 sampai 60 juta, tidak kurang dari 30 juta ya, 30 sampai 60. Kalau banyak kerjaan banyak lagi biayanya. Ada yang sekolah di sini bayarnya 200, ya Abuya terima asal betul-betul. Ada yang bayar 300, enggak apa-apa. Asal betul-betul belajarnya, ngomong betul-betul, nggak mampu orang tuanya. Ada di sini berapa orang? Abuya nggak sebutkan. Yang putra ada, yang putri ada. Yang bayar 2,5, yang bayar 300, bayar 400, macam-macam. Asalkan anak yang mau belajar, Abuya terima. Rezekinya nanti ada aja. Abuya insya Allah, alhamdulillah dari Abuya bangun pesantren ini sampai sekarang, Abuya itu nggak kesulitan masalah duit. Ada aja. Pokoknya kerjain kata Abuya, kerjain. Ada aja. Ya dana. Nah, rezekinya tuh ada aja. Bukan rezeki Abuya sebenarnya, itu adalah rezeki kalian, tapi lewat tangan perantaraan Abuya cari ke sana kemari, ada orang yang terbuka bantuin. Ya. Kemudian ayat yang keempat. Nah, perhatikan nih yang baca Quran. Itu ayat keempat disambung sampai ayat kelima. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baca Qurannya begitu. Tidak pas kalau dia baca begini. Walaupun boleh tapi kurang pas dari segi makna, dari segi arti kurang pas. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangan baca begitu. Dari segi artinya enak. Celakalah orang yang sholat. Masa orang sholat celaka? Jangan diputus. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang dia lalai di dalam melaksanakan sholat. Orang sholat lalainya celaka. Kamu tuh nanti sholatnya. Makanya di pesantren ini enak. Sebelum masuk waktu sudah datang kamu sholat. Kalau di rumah, sholat nanti mak, nanti abi, sholat nanti. Kali sholat, dikejar hantu. Sholat apa begitu? Sampai kira-kira orang sholat yang kayak dikejar hantu? Oh, Ustaz. Assalamualaikum. Sampai kira-kira sholat begitu? Nah. Tidak sah sholat seperti itu. Bacaannya salah, gerakannya nggak ada tumanina, batal sholatnya. Nah, paham kira-kira ya? Lupa, lalai. Ada yang mengartikan ini dari segi secara hisiah.
yakni lalai, menunda-nunda, nanti. Itu namanya secara hissiyah, secara zahir. Ada juga yang memaknai alladzina hum an salatihim sahun, yang sholat tapi lupa itu adalah orang yang sholat cuman gerakannya saja, cuman bacaannya saja, tapi tidak sampai ke dalam hati. Celaka orang seperti itu. Kenapa? Karena orang munafik itu kalau sholat dia seperti itu. Cuman dari segi bacaan, lagu, apalagi penampilan, tapi hatinya lalai kepada Allah. Bukti lalainya di mana nih? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tanda orang munafik itu kalau dipanggil sholat mereka malas. Allahu akbar, Allahu akbar, tetap aja bekerja, tetap aja santai. Nah itu orang munafik itu. Kalau orang munafik seperti itu susah diajak bekerja sama, itu susah. Tidak jujur dalam bekerja. Makanya kalau ada kita ketemu sama orang rajin sholat, suka ke masjid, bah itu sudah kita katakan orang itu baik. Kalau kita berurusan bisnis dengan dia, insya Allah baik, untung berkah. Tapi kalau berurusan pekerjaan sama orang yang nggak sholat, atau sholat tapi sembarangan, kacau. Atau malah sholatnya nggak mau berjamaah, nah itu repot. Orang seperti itu tanda orang munafik, manis di bibir tetapi di belakang jelek-jelekin. Nah seperti itu. Tapi kalau orang sholatnya tidak lupa, tidak lalai, maka tercermin dalam kehidupannya sholat itu akan menjadikan baik orang tersebut dalam segi akhlak di hidup dan kehidupannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, jadi kalau seandainya ada anak santri masih salat tapi ucapannya kotor, ucapannya kotor, kasar, suka jelek-jelekin temannya, suka gosok, kenapa lagi? Nah, gosip, ngerumpi kamu. Maka orang seperti ini sholatnya itu tidak sempurna, itu sabun lagi, lupa lalai. Ada orang sholat tapi suka mencuri, orang sholat tapi suka memfitnah, rajin sholat tapi suka kelahi, rajin sholat tapi suka memaki, rajin sholat tetapi menghasut. Maka orang seperti itu belum sempurna sholatnya, itu sabun lalai, rugi dia, celaka orang sholat seperti itu. Kalau begitu gak usah sholat sama sekali, kok tambahnya sudah anda sholat, akhlaknya jelek lagi, parah banget. Alladzina hum yura'un. Apalagi termasuk orang celaka adalah orang yang suka berbuat riya. Kata anak Balikpapan zaman Abu yang masih kecil itu namanya MPO. Apa MPO? Minta perhatian orang. Apa zaman sekarang? Apa caper apa? Nah, caper, cari perhatian. Nah,
itu yang seperti itu tuh ria. Entah cari perhatian supaya dikatakan ini, dikatakan itu. Ria, nggak boleh. Habis amalnya nanti pahala haji, pahala sholat, pahala sedekah, habis semua pahalanya. Nanti di akhirat ketika dia mau masuk surga, ya Allah, aku mau masuk surga dengan pahala puasa, zakat, haji. Kata Allah, nggak ada pahalanya. Habis. Kenapa? Karena ketika engkau sholat, kamu minta perhatian sama si fulan. Karena ketika engkau puasa, minta perhatian sama si fulan. Karena ketika engkau bersih-bersih, minta perhatian sama si fulan. Habis pahala. Nah, orang seperti itu nanti ketika ada orang rajin, ketika ada orang siapa itu? Nah, ya. Nah, itu termasuk orang celaka. Jadi dua sudah ya, tanda orang celaka. Tadi kalau yang pertama tadi orang merusakkan agama, tandanya juga ada dua. Pertama apa tadi ya? Menghardik anak yatim, dan yang kedua suka mencegah atau suka melarang-larang orang yang membantu orang miskin. Itu pendusta agama. Nah, kalau yang celaka juga ada dua, ada tiga. Yang pertama orang yang lalai sholatnya. Yang kedua orang yang riya. Nah, yang ketiga ayat yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, jadi yang ayat ketujuh ini adalah sifat pendusta juga, yaitu mereka tidak memberikan barang-barang yang diperlukan oleh orang yang membutuhkannya. Barang masih bagus, entah makanan, entah minuman, entah pakaian, tapi dibuang bu, itu masih diperlukan sama orang. Nah, nggak boleh. Tuh ember masih bagus dibuang-buang. Apalagi gayung, pakaian, itu sama orang yang celaka. Dan orang celaka masuk kategori pendusta agama. Terus terang nih, Abu ya kasih tahu nih ya, baju jubah Abu ya itu dari Hadramaut sampai sekarang masih Abu ya simpan. Kopiah, Naila kemarin cerita, dia bilang, Abi kenapa sih beli baju sampai banyak banget, sampai 10 biji. Abi ini beli baju 10 lembar, tapi bisa 5 tahun dan ganti baju. Kamu beli baju setahun berapa kali? Dikit-dikit beli baju, dikit-dikit beli baju. Abu ya beli baju itu kemarin beli baju 10 lembar, tapi bisa 5 tahun nggak ganti baju, nggak beli baju. Sendal Abu itu sampai kalau nggak putus nggak boleh ganti. Tapi belum putus ada yang ngasih. Jadi orang yang suka membuang-buang barang yang masih bagus, yang bisa dimanfaatkan sama orang lain, tapi dibuangnya, itu termasuk orang celaka. Dan orang celaka itu adalah kategori pendusta agama. Keadaan orang yang membesarkan agama berbeda dengan keadaan orang yang mendustakan agama. Karena yang pertama tampak dalam tata hidupnya. Kalau orang yang membenarkan agama apa? Orangnya jujur, adil, kasih sayang, pemurah. Itu sifat-sifat orang yang membenarkan agama. Tapi bagi orang yang pendusta agama, ya beragama Islam, tapi dia pendusta, maka sifatnya akan tercermin dengan sifat pendusta, ria, curang,
culas, aniaya, takabur, kikir, sombong, memandang rendah orang lain, pelit, banyak pokoknya lengkap di situ sifat-sifat yang buruk tadi. Kalau ada teman yang dapat kiriman, pura-pura dekat. Kalau sudah tidak ada kirimannya, jauh dari temannya. Adakah seperti itu di sini? Jeleknya sifat seperti itu. Suka pamer baju, pamer apalagi sarung. Itu termasuk orang yang celaka, dan celaka itu adalah orang yang mendustakan agama. Kesimpulan dalam surah ini, yang pertama, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menyayangi anak yatim dan tidak mengajak orang lain untuk membantu orang-orang miskin. Kedua, celakalah orang yang sholat yang lalai. Lalai itu ada dua makna. Lalai menunda-nunda, satu. Yang kedua, lalai maksudnya adalah dia sholat tapi tidak tercermin dalam kehidupan dalam hidup dan kehidupannya tentang hasil sholat tadi. Jadi ya ini sholat tapi dia suka berbuat maksiat. Termasuk juga tidak menyadari bacaannya. Ketiga, termasuk golongan orang yang celaka juga adalah orang yang dia MPO, apa tadi, caper. Nah, dalam mengerjakan amal kebajikan caper, dan orang yang tidak mau meminjamkan atau memberikan barang yang tidak diperlukannya. Ya, punya barang tapi tidak diinjamkan atau dibuang-buang, seperti kamu ember dibuang, baju dibuang, sarung dibuang, gamis dibuang. Itu adalah bentukan orang yang celaka dan celaka penusaan.